Mari kita berseru namanya, Yesus, 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 Yesus. Ku berseru, serukan nama Yesus yang menyelamatkan, nama Yesus yang membuat mujizat dalam hidup kita, nama Yesus yang menarik hidupmu kepada Bapa, Yesus yang menarik engkau ke dalam kedalaman cintanya. Yesus, Yesus, Allahku, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Saudara, sebelum tutup, saya rindu saudara di rumah. Mari kita buka satu firman, Yosua 1 ayat 1. Roh Kudus mengajarkan saya secara pribadi, hanya satu ayat ini, ayat 1 dan ayat 2. Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sudah, LCD bisa tayangkan. Mari kita baca, saudara di rumah juga, 1 dan 2. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, sesudah Musa itu mati, saya belajar saudara, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja itu ada sebuah namanya dekade. Ada sebuah kurun waktu, ada sebuah periode. Mungkin hari-hari ini saudara saya berdoa, mengapa doa kita belum dikabulkan? Ada waktunya. Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Ada saatnya, tunggu Musa mati. Bisakah saudara, Tuhan itu mempercepat? Bisa, sangat bisa. Tetapi Tuhan punya hitungannya. Karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah bertitah sebagai raja. Ketika Musa dan Harun tidak taat, dia marah ilahi sebenarnya. Tapi satu perkara, saya dibawa Roh Kudus untuk pelajari lebih dalam lagi. Bahwasanya ketika saya menyelidiki, dibilangi bilangan 20 ayat 7. Ini perintah Tuhan sebenarnya. Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Umat Israel waktu itu bersungut-sungut memberontak, minta air. Saudara dan saya tahu di padang gurun panasnya, mereka berapa banyak hidrasi. Mereka sangat membutuhkan. Sebagaimana hari ini, masa-masa ini, hari-hari ini. Sebagian kita merasakan ekonomi kita bahkan minus. Tidak baik, penyakit kita semakin memburuk. Saudara, kita belajar sebuah pelajaran. Jangan sampai kita bersungut-sungut sebenarnya. Tapi Tuhan paham apa yang kita perlukan. Tuhan paham umatnya. Mereka membutuhkan air. Tuhan paham. Oleh sebab itu Tuhan tidak marah. Ingat sekali lagi. Nanti kita baca lebih lanjut. Yang marah justru Musa. Tuhan punya hati yang belas kasih. Tuhan sayang. Tuhan katakan, Musa, kumpulkanlah umatku. Katakanlah di depan mata mereka. Perhatikan. Tuhan kata, katakanlah
di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya dibeli airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dan dari bukit itu bagi mereka yang teriak kehausan dan memberi minum. Umat itu serta ternaknya, Tuhan perhatikan sampai ternaknya. Tidak ada yang namanya kehausan sampai mati. Unta-unta, kambing domba, bebek dan segalanya lah. Tidak sampai mati, itu pemeliharaan kasih setia Tuhan. Tapi perhatikan kelembutan hati Tuhan. Kasih sayang Tuhan diresponi oleh hambanya Musa. Kita lihat lebih lanjut ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ayat 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah Musa kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa udah mulai marah. Marah ilahi, marah demi Tuhan. Padahal Tuhan tidak marah. Tuhan ada sebuah belas kasihan ketika anak-anaknya menangis berseru kepada dia. Tapi Musa marah, Musa sebut mereka durhaka. Apakah kami harus, perhatikan garis bawah, apakah kami, itu bukan kuasa, bukan belas kasihan Tuhan yang dinyatakan oleh Musa. Tapi Musa menyatakan dirinya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini. Inilah sebuah turning point, inilah sebuah rahasia. Begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pelayan Tuhan, begitu banyak orang percaya, begitu banyak gereja Tuhan jatuh di tempat ini. Engkau dan saya tidak bisa menangkap hati Bapa. Hati Bapa penuh dengan belas kasihan. Hati manusia menghakimi, hati manusia mencamkan, hati manusia akan memvonis, hati manusia akan mengukur. Tapi Bapa di surga tidak pernah mengukur. Saya baca di tengah-tengah malam, Roh Kudus ngajar saya, nak belajar, aku Tuhanmu yang lemah lembut. Mengapa aku Tuhan marah, murka, bukan kepada umatku, tetapi kepada hambaku. Orang yang diberi banyak akan dituntut banyak. Bapak Ibu yang saya kasihi, mereka berputar-putar sekian lama, sekian tahun. Tuhan memang izinkan itu mereka yang berusia, yang semua, yang 40 tahun ke bawah, ke atas, itu mati semua. Hanya mereka usia 40 tahun ke bawah, Joshua dan Kaleb dan kawan-kawan dan adik-adiknya dan keturunnya itu bisa masuk. Mereka tunggu. Musa mati pun itu punya waktunya, ukurannya Tuhan. Nah saudara, ada Musa-Musa dalam hidup kita, ketidaktaatan kita, ketidak bisa bersyukurnya kita, jubah-jubah Musa kita yang lama. Jubah Musa katakan, kami bukan Tuhan. Hendakkah kami, maukah kami yang harus memberikan engkau makan? Tuhan marah. Kita menggantikan posisi Tuhan. Bapak Ibu, mari. Ketika kita menanggalkan jubah keangkuhan, jubah kesombongan, jubah kemampuan kemanusiaannya itu, maka kita baru bisa masuk ke tanah Kanaan. Kita menikmati susu dan madu. Kita menikmati, mengalami kebaikan Tuhan, perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Tentunya ini sebuah renungan, sebenarnya ini sebuah khotbah, masih banyak firman di bawah. Biarlah saya tergerak menyampaikan, karena kemarin malam Tuhan berbicara saya di waktu subuh. 2 malam berturut-turut Tuhan ajar, dan banyak hal Tuhan singkapkan. Apa itu promised land? Ketika engkau dan saya tanggalkan manusia, jubah manusia Musa itu. Musa berjalan. Lihat, ketika Musa mengandalkan pribadi kekuatannya, Tuhan marah. Joshua adalah seorang pengabdian yang luar biasa. Joshua ingat bagaimana dia ini adalah hamba yang tidak berguna. Dalam keadaan Joshua punya hati seperti Daud. Bukan aku, tapi Tuhan yang berperang. Bukan kekuatanku, tapi kegagah perkasaannya Tuhan dalam hidupku. Baik Bapak Ibu sekalian, saya berdoa. Saudara dengar hari ini, dimanapun saudara dengar message ini, tanggalkan kekuatan Musa, kekuatan ini. Musa dikenal oleh Tuhan adalah hati yang lembut.
Tidak ada orang, kata Tuhan, di atas dunia ini punya hati selembut itu. Tapi oleh karena keadaan, oleh karena sesuatu fakta yang dilihat oleh matanya, kalau kita tidak jaga baik-baik, hati yang lembut itu bisa menjadi hati yang murka, hati yang marah, hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari tanggalkan semua perkara yang keluar dari hati kita yang marah, hati yang murka dalam diri kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Haleluya, amin. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah apa yang Tuhan wahyukan kepada kami, apapun yang Tuhan bicara kepada kami, kami rindu Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi, sampai kami tidak bisa menikmati hari-hari yang baik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tanah-tanah Kanaan yang menggantikan padang gurun yang gersang, tidak kunjung kami nikmati karena kemanusiaan Musa yang marah. Kelihatannya dia marah membela Tuhan, tetapi sejujurnya Musa marah karena dirinya yang ditampilkan di depan. Tuhan, ampuni kiranya kalau diri kami selama ini tidak bisa dan belum mampu menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Bapa kami. Ajar kami, Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus ajar kami. Roh Kudus terangi hati jiwa dan pikiran kami. Roh Kudus mampukan kami berjalan menangkap apa yang menjadi kerinduan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Jadikan kami hamba-hamba yang hanya selangkah sederap. Meskipun perjalanan kami, langkah kami tidak enak. Telinga kami mendengar hal-hal yang tidak enak, yang membuat hati kita murka, membuat hati kita marah. Tapi Roh Kudus mampukan kami, kekangkan kami, mampukan kami punya sebuah pengendalian diri. Hanya bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu saja Tuhan. Biarlah hati kami juga tidak iri, hati kami tidak marah karena keberhasilan orang-orang yang kami lihat. Kami percaya kami punya jatah ilahi yang Tuhan sediakan. Ketika kami menanggalkan manusia Musa kami yang lama, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, ketidak bisa menangkap hati Tuhan yang punya belas kasih, maka kami tidak bisa melihat kemuliaan, kebaikan dan kebajikan dan kemurahan Tuhan yang sudah sediakan di depan mata kami. Ampuni kami ya Bapa, kami ini anak-anak yang kadangkala kami kurang ajar. Ampuni kami Bapa, sekali lagi peluk kami, belai kami. Kami mau datang bersimpu di bawah kaki-Mu, kami berkata, ya Aba ya Bapa, ini kami anak-Mu. Sekali lagi Bapa, Engkau sendiri membasuh kami. Kembalikan kami Tuhan. Engkau sendiri Tuhan bawa kami agar supaya Engkau pimpin kami, paksakan kehendak dan rancangan-Mu. Kalau kami menyimpang kiri dan kanan, kami minta Roh Kudus tuntun kami kembali. Kami tahu kami punya free will, kami punya kehendak bebas. Tapi biarlah paksakan Tuhan kehendak rencana-Mu yang di atas segalanya. Paksakan terjadi genap dalam hidup kami. Karena kami sepakat dengan Engkau Bapa kami. Semua yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, itu yang terindah. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau berkarya, Engkau beracara dalam hidup kami. Semuanya itu terbaik, semuanya itu akan menjadi indah pada waktunya. Terpuji nama-Mu Bapa. Bagi kami yang mendengar, biarlah Engkau tanamkan sebuah kenakan kami jubah pengabdian. Ketika kami ada pengabdian, di situ tidak ada free will. Yang ada kehendak menyukakan, menyenangkan, mencari perkenanan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya minta ditutup aja.